Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi cerita hidup dari Fang Yuan. Ya, di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya gagal mendapatkan gu legendaris. Ya, aduh, pusing. Padahal gu legendaris itu dia rencanakan untuk menggunakan jalur kekuatannya ya, untuk menyempurnakan itu. Tapi rupanya setelah dia mengikuti ingatannya, dia gagal mendapatkan gu legendaris. Malah dia mendapatkan gu peringkat 3 yang langka gitu ya. Ya nggak buruk-buruk banget menurut orang lain. Tapi bagi Fang Yuan ini seperti pukulan yang telak gitu. Dia bahkan sampai mikir apakah dia harus ganti jalur. Tapi kalau dia ganti jalur maka nanti warisan yang dia tuju, warisan dari 3 raja, itu akan berdampak alias akan mengalami kemunduran. Lantas apa yang harus dilakukan oleh Fang Yuan? Dia banyak berpikir dan kita akan dengarkan lagi ceritanya. Untuk sekarang, Fang Yuan dipaksa untuk berhenti berpikir. Dia diingatkan bahwa ada pertandingan yang menunggunya di arena pertarungan. So, mari kita lanjut ke part 47. Setibanya di arena pertarungan, Fang Yuan segera membuang semua pikiran di perjudian batu dan dia fokus pada pertarungan yang akan dihadapi. Setelah masuk ke arena pertarungan, Fang Yuan melihat lawannya yaitu Tang Xiong yang wajahnya tampak tenang. Bocah kecil, jadi kau yang telah membunuh adikku. Hari ini aku akan mengirimmu ke akhirat untuk menenangkan jiwa adikku, kata Tang Xiong sambil melihat ke arah Fang Yuan dengan tatapan penuh dengan kebencian. Pertarungan mereka kali ini merupakan pertarungan skala menengah, di mana memang tidak banyak penonton. Kebanyakan dari yang datang kali ini, mereka ingin melihat bagaimana cara Tang Xiong membalaskan dendamnya pada Fang Yuan. Aku sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana nanti Tang Xiong menyiksa anak ini sampai mati. Anak bau kencur, tapi sudah berlagak, kata salah seorang penonton. Siapa namanya? Dia benar-benar perlu diberi pelajaran, tanya yang lain. Anak itu namanya Gu Yue Fang Zeng. Anak itu terlalu ceroboh karena dia berani melanggar aturan tidak tertulis. Sejak debutnya dia sudah membunuh 2 orang lawannya, kata penonton yang lain. Mendengar itu, tentu saja para penonton yang lain ikut tersulut amarah. Mereka menantikan penyiksaan yang akan dialami oleh Fang Yuan. Di sisi lain, Wei Yang saat ini sedang menyamar. Dia juga ikut menonton pertarungan ini dengan tatapan penuh kekhawatiran. Bagaimanapun, menurut Wei Yang, Tang Xiong itu adalah lawan yang kuat untuk Fang Yuan. Ding ding. Bel berbunyi menandakan pertarungan dimulai. Dalam sekejap, Tang Xiong langsung berlari menyerang ke arah Fang Yuan bagaikan seekor banteng liar. Tanah di panggung pertempuran kali ini terbuat dari batuan lava berwarna merah tua. Bahkan meski Fang Yuan menggunakan sepatu boot, tapi dia masih merasakan panas di telapak kakinya. Saat ini, Tang Xiong melangkah dan menghancurkan batuan lava yang dia injak. Fang Yuan menatap tajam ke arah Tang Xiong dan bersiap untuk menghadapinya secara langsung. Tentu saja, aksi Fang Yuan itu membuat para penonton menggelengkan kepala. Tidak ada yang menyangka kalau Fang Yuan bahkan tidak menyayangi nyawanya sendiri. Bam! Beberapa saat kemudian, kedua pukulan saling bertabrakan. Rupanya Fang Yuan tidak tinggal diam. Mereka pun beradu pukulan.
Pukulan itu cukup kuat, hingga akhirnya memaksa keduanya terpental ke belakang. Hah? Bagaimana mungkin bocah itu memiliki kekuatan sebesar ini? Gumam Tang Xiong yang terkejut. Tabrakan dari keduanya juga membuat para penonton takjub dan tidak menyangka kalau Fang Yuan memiliki kekuatan seperti ini. Apakah kekuatanku lebih lemah daripadanya? Jika memang iya, maka pantas adikku mati di tangan orang ini, pikir Tang Xiong yang kini mulai merubah pandangannya pada Fang Yuan. Sesaat kemudian, Tang Xiong mengaktifkan Gu beruang besar yang mengubah otot-otot pada tubuhnya sehingga menjadi lebih besar. Dia juga mengaktifkan Gu telapak tangan yang membuat tangan dan kakinya menjadi lebih besar. Seketika, Tang Xiong melompat untuk menyerang Fang Yuan. Akan tetapi, Fang Yuan masih terlihat tenang. Fang Yuan mengepalkan tangan kirinya dan langsung menyerang tangan Tang Xiong yang besar itu. Kedua tinju kembali beradu. Mereka terlihat imbang. Tapi beberapa saat kemudian, Tang Xiong mengayunkan telapak tangan kanannya dan menghantam Fang Yuan. Tapi sepersekian detik sebelum tangan itu menghantam tubuh Fang Yuan menangkisnya dengan tangannya yang lain. Anak itu memiliki beberapa keterampilan. Dia bahkan bisa menandingi kekuatan Tang Xiong, kata salah seorang penonton. Ini sungguh gila. Tang Xiong dalam masalah besar sekarang. Gu beruang besar miliknya punya batas waktu pemakaian. Dan ketika efeknya telah hilang, maka dia akan dirugikan, kata penonton yang mengenal Tang Xiong dengan baik. Sekarang, Tang Xiong berteriak. Dia mengaum seperti beruang besar, dan seluruh panggung pun sampai gemetar. Lalu di belakang Tang Xiong, kini muncul bayangan beruang besar, dan beruang itu menyerang Fang Yuan. Fang Yuan sedikit terkejut dengan serangan itu. Akhirnya dia memilih untuk mengelak dan menggunakan Gu Kanopi Langit untuk melindungi tubuhnya. Fang Yuan terkena serangan itu, dan akhirnya dia pun terpental. Pertahanan Fang Yuan sedikit melemah. Saat ini aku punya kekuatan 2 ekor babi hutan dan 1 ekor buaya. Kekuatan babi hutan memang bagus untuk menyerang, dan kekuatan buaya cukup kuat untuk serangan menggigit. Tapi aku belum mendapatkan kekuatan beruang, sehingga aku tidak bisa mengeluarkan bayangan beruang seperti dia. Ditambah lagi, Gu Kanopi Langit tidak handal jika bertahan dari serangan jarak dekat, pikir Fang Yuan. Kini dia memutuskan untuk merubah taktik bertarungnya. Setelah itu, Fang Yuan kemudian mengaktifkan Gu rumput melompat di telapak kakinya. Saat Tang Xiong kembali menyerang Fang Yuan, dengan segera Fang Yuan melompat menjauh. Lalu Fang Yuan mengeluarkan serangan Gu bulan darah, dan dia mengarahkannya pada Tang Xiong. Fang Yuan menggunakan trik yang sama dan melemparkan beberapa pedang bulan darah dari kejauhan. Ya, Fang Yuan mengubah cara bertarungnya dan tidak lagi melawan Tang Xiong dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karena itu, Tang Xiong tidak punya pilihan lain selain menggunakan Gu tipe pergerakan miliknya untuk mendekati Fang Yuan. Akan tetapi, Fang Yuan terus menjaga jarak aman dari Tang Xiong. Dia terus menyerang dari kejauhan. Di sisi lain, serangan jarak jauh milik Tang Xiong lebih lemah dibandingkan kekuatan jarak dekatnya, sehingga serangan jarak jauh yang dikeluarkan oleh Tang Xiong tidak mengancam Fang Yuan. Waktu berlalu dan kini Primeval Essence keduanya berkurang semakin besar.
ketika gubulan darah milik Fang Yuan sudah membuat 5 hingga 6 luka di tubuh Tang Xiong, pada akhirnya Tang Xiong memutuskan untuk mengakui kekalahannya. "Tunggu saja, suatu hari nanti aku akan menghajarmu hingga kau menjadi daging cincang," kata Tang Xiong dengan kesal. Dia kemudian pergi meninggalkan panggung pertarungan. Kini Fang Yuan telah memenangkan pertarungannya, dan sesuai aturan, dia bisa memilih satu gu dari pihak yang kalah. Fang Yuan memutuskan untuk mengambil gu beruang besar milik Tang Xiong. Setelah itu, Fang Yuan pun meninggalkan arena pertarungan. Dia pergi menuju ke tempat dia bisa beristirahat. Sepanjang perjalanan, Fang Yuan memikirkan kembali peristiwa di perjudian batu. Jika gu legendaris itu tidak ada di dalam batu bintang yang digunakan sebagai penyangga kaki meja, lantas di mana dia berada? Apakah ada batu lain yang digunakan untuk menyangga meja itu? Fang Yuan berpikir keras. Dia kemudian berbelok dan bergegas kembali menuju ke tempat perjudian batu. Akan tetapi, ketika Fang Yuan sampai di tempat perjudian, kaki meja itu sudah dibetulkan dan tidak lagi menggunakan batu bintang lain sebagai penyangganya. Apakah bukan ini tempat perjudian yang harusnya aku ingat? Pikir Fang Yuan. Saat ini pikiran dan hati Fang Yuan benar-benar kacau memikirkan semua ini. Masalahnya, berdasarkan ingatan Fang Yuan, hanya toko perjudian batu ini yang sesuai dengan apa yang dia ingat. Sial, tanpa gu legendaris itu, aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika terus menekuni jalur kekuatan. Jika aku ingin terus berjalan di jalur kekuatan tanpa menggunakan gu legendaris itu, maka itu berarti setidaknya aku membutuhkan warisan dari jalur kekuatan kuno. Sayangnya, aku tidak memiliki ingatan yang cukup tentang hal itu. Aku hanya mengetahui 3 lokasi di antara semuanya, yaitu di Laut Timur, benua tengah, dan juga di perbatasan selatan. Tapi warisan di perbatasan selatan telah dieksploitasi oleh klan Wu. Bahkan, permaisuri Wuji dari klan Wu sudah menempuh jalur kekuatan dengan memanfaatkan warisan itu. Dan berkat warisan kuno ini, sekarang klan Wu dijuluki sebagai pasukan nomor 1 di perbatasan selatan. Apa yang harus kulakukan? Pikir Fang Yuan. Waktu berlalu, dan Fang Yuan telah menghabiskan waktu 1 minggu hanya untuk menyelidiki hal ini. Tapi sayangnya, Fang Yuan tidak menemukan apapun. Sial, hanya ada 1 petunjuk yang tersisa sekarang. Jika gagal, maka aku hanya bisa menyerah akan hal ini, pikir Fang Yuan. Petunjuk terakhir yang dipikirkan oleh Fang Yuan tidak lain adalah Li Ran, orang yang sesungguhnya mendapatkan warisan itu di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Dialah orang yang berhasil mendapatkan gu legendaris. Mungkin dia yang bisa menjadi kunci dari semua kegalauan Fang Yuan. Sayangnya, meskipun Fang Yuan memiliki token duri ungu, tapi Fang Yuan juga tidak berani melakukan penyelidikan secara terang-terangan. Maka, dia hanya bisa melakukan penyelidikan ini secara diam-diam. Fang Yuan kembali mengingat. Dulu, di kehidupan sebelumnya, dia pernah mendengar kalau Li Ran ini juga adalah salah seorang peserta dari arena pertarungan. Bahkan setelah dia mendapatkan gu legendaris itu, dia memenangkan setiap pertandingan yang dia ikuti. Setelah memikirkan semua ini, diam-diam Fang Yuan kemudian memutuskan untuk menyelidiki Li Ran dari sana. Di ingatan sebelumnya, Fang Yuan ingat kalau Li Ran itu adalah seorang pria paruh baya, usianya lebih dari 50 tahun dan memiliki kultivasi di tingkat 2.
Liran sudah menetap di kota Klansang hampir selama 10 tahun. Selain itu, dia juga sudah menikah dan memiliki seorang anak. Sayangnya mereka tidak akur dan akhirnya berpisah. Fang Yuan pun mulai mencari sosok yang memiliki kriteria seperti ini. Sepanjang pencariannya, dia menemukan 3 orang Liran. Liran yang pertama adalah seorang wanita. Usianya kira-kira 20 tahun. Jelas ini bukanlah dia. Lalu kemudian Liran yang kedua ini adalah seorang laki-laki yang cukup tua. Kehidupannya biasa saja, tapi jelas ini juga bukan yang Fang Yuan cari, karena usianya sudah lebih dari 70 tahun. Dan yang ketiga, inilah Liran yang Fang Yuan cari-cari. Dia adalah seorang pria parubaya yang kehidupannya cukup sederhana. Sayangnya, dia cukup tidak bermoral, karena dia menghabiskan uang hasil kemenangannya hanya untuk berjudi batu, kemudian bermain cewek, dan terus berulang-ulang setiap hari. Fang Yuan mulai mengikuti Liran dari waktu ke waktu. Di kehidupanku sebelumnya, orang ini adalah pemilik dari gu legendaris. Tapi melihat gaya hidupnya, tidak heran kalau dia seperti bintang jatuh yang segera hilang tidak lama setelah menuai kepopuleran. Gumam Fang Yuan. Jadi memang di kehidupan sebelumnya, setelah Liran itu mendapatkan ketenarannya, setelah dia mendapatkan gu legendaris, dia akhirnya menghilang dengan sendirinya. Entah apa yang terjadi padanya. Tapi meskipun di kehidupan sebelumnya dia berhasil mendapatkan gu legendaris, apakah mungkin dia akan mendapatkannya juga di kehidupan ini? Bagaimanapun, aku tidak mungkin terus mengikutinya sepanjang waktu. Dan hari di mana seharusnya dia mendapatkan gu legendaris itu juga semakin dekat. Mungkin aku harus mengamatinya sedikit lebih lama, pikir Fang Yuan dalam hati. Fang Yuan telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga hanya untuk membuntuti Liran setiap hari. Jika Fang Yuan memanfaatkan semua waktu itu untuk berkultivasi, jelas itu akan membuat Fang Yuan bisa menerobos dengan cepat. Untungnya, selama ini Wei Yang sangat sibuk dan dia hanya datang saat Fang Yuan sedang berada di arena pertempuran. Kalau tidak, Fang Yuan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelidiki Liran. Seiring berjalannya waktu, Fang Yuan merasakan kalau perilaku Liran itu menjadi semakin aneh. Fang Yuan tidak bisa menjelaskan keanehannya seperti apa, karena semua perasaan itu berdasarkan intuisi dan nalurinya. 20 hari kemudian, Fang Yuan mengamati Liran, dan perasaan aneh itu menjadi semakin kuat. Sayangnya Fang Yuan sendiri tidak menyadari dari mana asalnya perasaan aneh itu. Pada dasarnya, semua tindakan Liran tidak ada yang salah. Karena perasaan yang mengganjal ini selalu menghantui Fang Yuan, pada akhirnya dia memutuskan untuk membeli gu inspirasi. Gu inspirasi itu adalah gu Wom yang bisa digunakan satu kali pemakaian saja. Dan setelah digunakan, gu itu akan memberikan suatu percikan inspirasi atau ide yang membantu permasalahan dari seorang master gu yang menggunakannya. Ini mirip dengan gu intuisi yang digunakan oleh Ruonan, kalau kalian masih ingat di awal-awal part yang pernah gua jelasin. Singkat cerita, Fang Yuan menggunakan gu inspirasi, dan dari situ dia mendapatkan beberapa gambaran yang bisa menjadi petunjuk. Fang Yuan bergumam, benar. Meskipun hidup Liran terlihat berantakan, tapi dia memiliki pola yang teratur. Dia pergi ke restoran setiap 3 hari sekali. Dia pergi ke tempat perjudian 2 kali dalam seminggu. Setiap 5 hari sekali dia akan pergi ke rumah bordil. Dan setiap 10 hari dia akan pergi ke sebuah restoran yang bernama Fu Tian Xiang He. Sepertinya ini akan menjadi sebuah petunjuk yang baru. Di hari berikutnya, Liran pergi ke restoran itu.
Dia tampak makan di sana, lalu kemudian setelah waktu yang lama dia pun pergi dari tempat itu. Fang Yuan yang membuntutinya kemudian berkata kepada pelayan, "Pelayan, aku ingin pergi ke tempat itu. Bisakah kau mengaturnya untukku?" Kata Fang Yuan. "Tidak masalah, Tuan. Memang naluri lelaki tidak bisa ditahan. Banyak pria yang duduk di sana untuk mengintip hal semacam itu." Mendengar itu, Fang Yuan mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Maafkan saya, Tuan. Bukankah Anda ingin mengintip Nona An Yu, bintang nomor 1 di rumah bordil Gian?" Kursi itu biasanya memang digunakan untuk melihat itu, karena langsung berhadapan dengan kamarnya. Bahkan, jika Anda beruntung, Anda bisa langsung melihat lekuk tubuhnya yang tanpa busana. Pria bernama Liran yang sebelumnya duduk di sana, dia juga selalu memintaku untuk menyediakan meja itu. Bahkan dia juga memberikan tip padaku sebagai imbalannya, kata pelayan itu. "Oh, begitu," jawab Fang Yuan singkat, lalu kemudian duduk di kursi Liran. Dari jendela itu, Fang Yuan memang bisa melihat ke dalam rumah bordil. Tapi Fang Yuan mengerutkan keningnya. Apakah dia benar-benar ke sini hanya untuk mengintip Nona An Yu? Ada banyak restoran lain di sekitar rumah bordil ini. Tapi kenapa Liran selalu memilih tempat ini? Fang Yuan terus berpikir sambil mengamati lingkungan sekitar. Tunggu. Bukankah itu... Fang Yuan tampak mengerutkan keningnya sambil melihat seseorang di depan toko di seberang jalan. Di toko itu terlihat ada seorang ibu dan juga anaknya yang saat ini sedang mengemasi barang di tokonya. Mereka tampak bersiap-siap untuk pulang. Fang Yuan bisa mengenali kedua orang itu, yang mana mereka tidak lain adalah istri dan anak dari Liran. Tunggu dulu. Jangan-jangan tujuan Liran sebenarnya adalah untuk melihat mereka, pikir Fang Yuan. Memang, sejujurnya ada banyak tempat yang lebih baik dibandingkan lokasi ini untuk melihat Nona An Yu. Tapi, ini adalah satu-satunya tempat yang bisa mengamati toko tahu dari sepasang ibu dan anak itu. Ini menjadi alasan yang kuat kenapa Liran kemudian memilih tempat ini. Tiba-tiba, berbagai kemungkinan muncul di dalam pikiran Fang Yuan, yang membuatnya terus melakukan analisis. Jika memang benar tujuan Liran adalah untuk melihat mereka, mengapa dia harus melakukannya secara diam-diam? Bukankah Liran yang meninggalkan mereka selama bertahun-tahun? Apa dia merasa bersalah? Tapi jika dia memang masih peduli pada mereka, kenapa Liran harus menyembunyikannya? Ini benar-benar aneh. Dari luar hidupnya terlihat sangat berantakan dan tidak bisa menahan hasratnya. Tapi pola pikir Liran sangat teratur, dan hal ini menunjukkan jika dia memiliki kendali yang baik atas dirinya sendiri, pikir Fang Yuan. Ini semua petunjuk dan kecurigaan melayang di pikiran Fang Yuan. Sampai suatu titik, pupil hitam di mata Fang Yuan melebar, seolah-olah ada sambaran petir yang mengenai pikirannya. Dia seolah mengetahui sesuatu. Jadi itu sebabnya. Akhirnya aku mengerti apa yang kau mau, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Fang Yuan benar-benar terlihat kegirangan, dan pada akhirnya misteri yang selalu mengganggu kehidupannya kini terpecahkan. Fang Yuan menemukan segala jawaban yang dia inginkan. Bahkan Fang Yuan juga menemukan letak di mana gu legendaris yang selama ini dia cari. Dia sudah bisa menebaknya. Singkat cerita, beberapa waktu telah berlalu dan sekarang Liran tidur pulas.
dia memimpikan sesuatu. Wuran, jika kami memintamu mengorbankan masa depanmu demi klan, apakah kamu bersedia melakukannya? Ya, saya bersedia. Wuran, jika kami memintamu mengorbankan reputasimu demi klan, apakah kau bersedia melakukannya? Saya bersedia. Wuran, jika kami memintamu mengorbankan hidupmu demi klan, apa kau bersedia melakukannya? Saya bersedia. Aku benar tentangmu, Wuran. Dari kakekmu, ayahmu, dan sekarang kau. Kalian semua adalah anggota yang sangat setia pada klan Wu. Sekarang, klan memiliki sebuah misi untukmu. Dan misi ini mengharuskanmu mengorbankan masa depanmu, reputasimu, dan bahkan hidupmu. Pemimpin klan, saya bersedia melakukan apapun demi klan. Setelah itu, dalam kegelapan Liran membuka matanya. Aku mimpi itu lagi, kata Liran sambil menghela nafas. Itu adalah ingatan Liran di masa lalu. Dan memang namanya bukanlah Liran. Liran hanyalah nama palsu, dan nama aslinya tidak lain adalah Wuran. Dia adalah anggota dari klan Wu. 11 tahun yang lalu, pemimpin klan Wu, yaitu Permaisuri Wuji, memberikan sebuah misi rahasia pada Wuran, sehingga dia harus mengganti namanya dan menjelajahi hutan belantara selama 3 tahun sebelum akhirnya menetap di kota Sang. Sudah 8 tahun aku menetap di tempat ini. Sekarang sebagian besar anggota klan Wu pasti sudah melupakanku. Wuran sudah mati, dan di dunia ini sekarang hanya ada Liran. Gumam Liran sambil menghela nafas panjang. Sudah sejak lama, Liran menjalankan misi rahasia ini. Bahkan dia hampir lupa dengan namanya sendiri. Selama berada di kota klan Sang, Liran hanya berpura-pura menjadi seorang Master Gu biasa di tingkat rendah. Bahkan, istrinya yang tercinta pun tidak mengetahui identitas aslinya. Sekarang setelah 8 tahun, semuanya harus berubah. Aku akan mengembalikan semuanya dengan jalan yang lain. Gumam Liran sambil mengaktifkan sebuah gu tipe penyimpanan miliknya. Liran mengeluarkan sebuah fosil berbentuk kubus yang tampak mengeluarkan sinar dari cahaya bintang. Kemudian Liran membelai fosil itu dengan lembut. Sebagai mata-mata, Liran sudah menyembunyikan identitas aslinya dengan sangat baik. Akan tetapi, untuk lebih diakui oleh klan Sang, Liran masih membutuhkan sebuah kemampuan yang melebihi manusia biasa. Dengan begitu, klan Sang akan merekrutnya dan menjadikannya sebagai tetua eksternal seperti Wei Yang. Sehingga pada akhirnya Liran akan mendapatkan otoritas di klan Sang, dan itu adalah misinya dari klan Wu. Oleh karena itu, pemimpin klan Wu telah memberinya sebuah gu yang tidak biasa. Ya, itulah gu legendaris yang diterima dari warisan jalur kekuatan kuno. Dengan gu ini, Liran akan bangkit dan mendominasi panggung pertempuran. Semua rencananya sudah dirancang agar kemunculan gu itu terkesan sangat alami, yaitu melalui perjudian batu. Ketika tiba saatnya, Liran akan membuka batu itu, dan semua orang yang berada di sana akan menjadi saksi bahwa itu adalah keberuntungan yang diperoleh oleh Liran. Lalu setelahnya Liran akan bangkit dan kembali menemui istri serta anaknya.
dia akan menjadi tetua eksternal dari klan Shang, menyelesaikan misinya, lalu kemudian membawa istri serta putranya kembali ke klan Wu. Memikirkan hal ini, Li Ran mengepalkan tinjunya, dan tekad yang kuat terpancar dari matanya. Besok, Li Ran akan pergi ke panggung pertempuran, dan keesokan harinya, dia akan membawa batu bintang itu ke tempat perjudian dan melakukan pertunjukan yang besar. Li Ran memikirkan semua itu, lalu kemudian kembali menyimpan batu bintang itu ke dalam penyimpanan miliknya, dan kemudian kembali tertidur. Keesokan harinya, dengan penuh semangat Li Ran datang ke panggung pertempuran. Lawan Li Ran kali ini adalah seorang Master Gu yang memiliki kekuatan yang setara dengan dirinya. Kali ini pertarungan terjadi cukup sengit dan berlangsung cukup lama. Namun, di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Li Ran dikejutkan akan sesuatu yang dia rasakan. Dia merasakan ada yang salah. Gu kuncup bungaku, bagaimana aku kehilangan koneksi dengannya? Sial, batu bintang itu ada di dalamnya, pikir Li Ran yang tampak panik. Ya, Li Ran meninggalkan Gu miliknya di kamar tidurnya. Kenapa demikian? Karena semua itu sebagai sebuah antisipasi. Kalau Li Ran kemudian kalah di dalam pertarungan dan orang lain yang memenangkan akan memilih satu Gu. Supaya orang itu tidak mengambil Gu penyimpanan itu, Li Ran memilih untuk meninggalkan Gu itu di rumahnya. Dengan begitu, Li Ran berpikir kalau Gu legendaris itu akan aman. Tapi sekarang, Li Ran tiba-tiba kehilangan koneksi dengan Gu itu. Ada sesuatu yang tidak beres dan Li Ran tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita akan berpindah ke sisi lain, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Kali ini di dalam ruangan milik Li Ran. Di sana Fang Yuan berdiri. Dia memegang Gu milik Li Ran. Dia menggunakan aura dari Spring Autumn Cicanda untuk memurnikan Gu milik Li Ran. Dan tidak butuh waktu lama, dia bisa mendapatkan Gu milik Li Ran. Lalu kemudian dia bisa mengecek apa yang ada di dalamnya. Ada beras, ada Primeval Stone, dan tentu saja batu bintang yang menyimpan Gu legendaris. Ini dia, kata Fang Yuan yang tampak gembira. Bahkan tangannya pun terlihat gemetar ketika melihat itu. Akhirnya Gu legendaris ini akan menjadi milikku, kata Fang Yuan yang tampak kegirangan. Rupanya dugaanku benar. Li Ran adalah seorang mata-mata dari klan lain. Ketika aku berada di Gunung Qingmao, aku juga menggunakan alasan keberuntungan dalam perjudian batu dan mengungkapkan identitas dari ulat minuman keras yang kumiliki. Dan sekarang, ternyata Li Ran menggunakan cara yang sama sepertiku. Tidak heran jika batu penyangga kaki itu tidak ada isinya. Bahkan rumor di kehidupanku sebelumnya juga pasti adalah bagian dari rencana Li Ran, kata Fang Yuan. Sekarang, Li Ran sedang ada di arena pertarungan, dan lawannya kali ini berada di tingkatan yang sama. Karena itu dia pasti tidak akan berani membawa Gu ini. Jadi dia pasti meninggalkannya di rumah. Rupanya semua itu sesuai dengan prediksiku. Ini sangat mudah, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Li Ran yang menyadari putusnya koneksi dari Gu miliknya kini menjadi panik. Dia pada akhirnya menerima pukulan dari lawannya, yang membuat akhirnya Li Ran terpental dan memuntahkan seteguk darah. Di sini, karena dia sudah terluka, dia memiliki alasan untuk menyerah.
Akhirnya Liran segera pergi meninggalkan arena pertarungan dan kembali menuju rumahnya setelah melalui administrasi yang mengambil Gu dari pihak yang kalah. Singkat cerita, Liran segera bergegas kembali ke rumah. Wajahnya tampak panik. Dia punya banyak pikiran di dalam kepalanya. Dia berpikir apakah mungkin identitasnya sudah terbongkar, atau mungkin saja seorang pencuri telah masuk ke dalam rumahnya dan mengambil Gu penyimpanan yang dia miliki. Jika memang itu benar, maka dia harus segera menangkap pencuri itu, karena Gu legendaris itu ada di dalamnya. Meskipun kalau itu benar pencuri itu tidak akan menyadari betapa berharganya batu bintang yang ada di dalam Gu penyimpanan milik Liran. Sial, semoga aku masih bisa menyelamatkan semuanya. Liran terus bergegas. Setelah tiba di kediamannya, pintu rumah Liran tertutup, tapi bagian dalamnya benar-benar berantakan. Bajingan, benar-benar pencuri telah masuk ke dalam rumahku, kata Liran dalam hati. Baginya, bertemu dengan pencuri tidaklah semenakutkan kalau identitasnya terbongkar. Karena itu, dia masih bisa mengontrol emosinya. Benar, setiap kali aku menghubungi klan Wu, itu hanyalah komunikasi satu arah dan tidak ada jejak yang kutinggalkan. Bahkan tidak ada bukti jika Gu legendaris itu ada di dalam batu bintang. Jika tidak membukanya, maka tidak akan ada seorang pun yang menyadari kalau itu bukanlah batu biasa. Haruskah aku melaporkan kasus ini kepada atasan? Tidak, tunggu. Penjaga kota tidak akan ingin membuang tenaga mereka hanya untuk membantu orang yang tidak penting sepertiku. Yang terpenting sekarang, aku harus mendapatkan kembali batu bintang itu. Apakah aku harus menyewa Master Gu dari klan Xie? Pikir Liran. Dia terus menganalisis situasinya. Setelah itu, Liran ingin merapikan kembali kediamannya. Lalu saat dia membalikkan tempat tidurnya, Liran menemukan Gu suara hati di sana. Hah? Gu suara hati? Ini seharusnya Gu yang berpasangan. Mungkinkah pencuri itu dengan sengaja meninggalkannya untukku? Pikir Liran. Tanpa buang-buang waktu, Liran langsung menggunakan Gu suara hati itu dan memasangkannya sebagai penutup telinga. Siapa kau? Kata Liran sambil mengalirkan Primeval Essence miliknya pada Gu suara hati. Pertanyaan itu tidaklah penting. Yang penting adalah, Liran, itu adalah nama palsu, bukan? Kata Fang Yuan sambil tertawa menggunakan Gu suara hati itu. Mendengar perkataan Fang Yuan, tentu ini membuat Liran sangat terkejut. Nama palsu? Apa maksudmu? Tanya Liran. Setelah itu, Liran terus berjalan mendekati jendela dan memperhatikan sekeliling. Pada dasarnya, Gu suara hati ini hanya bisa digunakan dalam jarak 100 langkah. Jika aku bisa berkomunikasi dengannya, itu berarti pencuri itu masih ada di sekitar sini, pikir Liran dalam hati. Akan tetapi, Fang Yuan yang menyadari apa yang sedang dilakukan Liran saat ini pun tertawa. Kau tidak perlu mencariku. Aku bukanlah musuhmu. Jika kau ingin bekerja sama denganku, kau bisa bertemu denganku secara langsung. Bertemu secara langsung denganmu? Kata Liran yang tampak terkejut. Benar, dengarkan aku baik-baik. Sekarang keluarlah dari kamarmu dan belok ke kiri, kata Fang Yuan. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Kata Liran. Menyadari keraguan Liran, Fang Yuan pun berkata, jangan coba-coba mengujiku atau menanyaiku tentang hal yang tidak berguna. Seberapa banyak informasi yang ku ketahui itu ada di luar perkiraanmu. Aku akan menghitung sampai 5 dan pertimbangkanlah dengan baik-baik. Ikuti aku atau tidak? 1.
2. Mendengar itu, Liran dengan cepat memikirkan situasinya. Meskipun kuncup bunga itu ada di tangan pencuri, tapi di sana tidak ada identitas yang menunjukkan kalau dia adalah mata-mata dari klan Wu. Jika saat ini aku mendengarkan perkataan orang itu, secara tidak langsung aku mengakui kalau aku adalah seorang mata-mata. Tapi jika aku tidak mendengarkannya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada batu bintang itu, pikir Liran. 5, kata Fang Yuan yang langsung melanjutkan hitungannya dari 2 ke 5. Mendengar itu, pikiran Liran sangat kacau. Sialan, bisakah kau berhitung dengan benar? Haha, sepertinya kau sudah mengambil keputusan. Sekarang datang padaku, kata Fang Yuan dengan tegas. Pada akhirnya, Liran mulai berjalan dan mengikuti semua arahan dari Fang Yuan. Sampai akhirnya, di tengah jalan Fang Yuan memintanya untuk berhenti. Sekarang berbaliklah. Seharusnya ada sebuah restoran di depanmu. Naiklah ke lantai 3, dan aku menunggumu di sana, kata Fang Yuan. Jantung Liran berdegup dengan kencang. Dia melihat restoran yang ada di depannya. Itu adalah restoran Fu Tai Xiang He yang sering dikunjungi olehnya. Setelah memasuki restoran itu, dengan segera penjaga restoran menyambutnya dengan hangat. Tuan Liran, Anda di sini. Silahkan naik ke atas, kata penjaga restoran itu. Saat Liran sedang menaiki tangga, tiba-tiba Fang Yuan berkata menggunakan suara hati. Berhenti. Apa? Berhenti. Turun ke bawah dan keluar dari restoran ini, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Liran tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Lihat, di seberang toko ada yang menjual pancake. Belilah beberapa, lalu kembali lagi ke restoran ini, kata Fang Yuan. Mendengar itu, Liran tentu agak kesal, tapi dia tidak punya kuasa untuk melawan. Dia pun melakukan sesuai dengan perintah dari Fang Yuan. Singkat cerita, Liran pun akhirnya kembali ke dalam restoran. Di situ pelayan kembali menyambutnya. Dia kemudian bertanya, Tuan Liran, mengapa Anda mondar-mandir? Jika Anda ingin membeli pancake, maka Anda bisa menghubungi saya. Saya pasti akan membelikannya. Diamlah dan pergilah, kata Liran pada pelayan toko itu. Mendengar ini, tentu pelayan restoran itu pun terkejut. Liran kembali melangkah dan kemudian sampai di lantai 3. Terus berjalan. Setelah 2 hingga 3 langkah, beloklah ke kiri, dan kau akan melihatku, kata Fang Yuan. Liran berjalan sesuai dengan instruksi, dan akhirnya dia melihat sosok Fang Yuan yang duduk di tempat biasanya dia duduk. Fang Yuan mengulurkan tangannya dan mempersilahkan Liran untuk duduk. Jujur saja, sebenarnya Liran makin terkejut saat menyadari bahwa pencuri yang telah membobol rumahnya hanyalah seorang anak kecil. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bertemu, tapi Liran bersumpah dalam hatinya jika dia tidak akan pernah melupakan wajah pemuda yang telah menggagalkan rencananya. Bahkan, pemuda ini sampai membuatnya tidak berdaya. Niat membunuh Liran mau tidak mau bocor keluar. Dia menatap Fang Yuan dengan tatapan tajam. Siapa kau sebenarnya? Tanya Liran. Sudah kukatakan sebelumnya, identitasku tidaklah penting. Jawab Fang Yuan menggunakan suara hati. Kini mereka masih berkomunikasi dengan menggunakan suara hati, sehingga tidak ada seorang pun di sana yang bisa mendengarnya. Berikan pancake itu padaku, kata Fang Yuan. Ambillah, kata Liran.
setelah Fang Yuan memakan pancake itu. Kemudian Fang Yuan berkata, "Apa kau tahu, jika aku telah mengikutimu selama beberapa hari?" Fang Yuan kini menatap ke arah Liran. Sambil memakan pancake di tangannya, Fang Yuan mengeluarkan batu bintang dari dalam penyimpanan. "Berhentilah berpura-pura. Aku tahu apa yang kau sembunyikan di dalam batu ini." "Apa?" Liran benar-benar terkejut. Dia mengerutkan keningnya dan mencoba untuk menahan diri. Dia berpikir bahwa hanya sedikit orang yang mengetahui masalah ini. Jadi seharusnya pemuda entah dari mana ini tidak mengetahui hal itu, kecuali dia memiliki identitas khusus. Itulah yang dipikirkan oleh Liran. Fang Yuan memang dengan sengaja memberikan Liran waktu untuk berpikir. Biasanya, semakin banyak yang dipikirkan, maka kecurigaan seseorang bisa semakin besar, dan itu akan membuatnya semakin mudah. Fang Yuan kemudian berkata lagi, "Aku ingin usaha sekuat tenaga." Mendengar itu, Liran terdiam. Dia tidak memahami maksud perkataan dari Fang Yuan. Lalu Fang Yuan kembali berkata, "Aku tahu, jika aku langsung mengambil gu ini, itu akan menyebabkan kemarahan dan juga dendam dari klanmu. Oleh karena itu, aku ingin kau bekerja sama denganku." "Hah? Kau ingin aku bekerja sama denganmu? Atas dasar apa kau membuat lelucon seperti ini?" kata Liran sambil mengejek Fang Yuan. "Atas dasar aku tidak ingin bermusuhan denganmu. Meskipun memiliki token duri ungu, tapi aku tidak bermaksud untuk bermusuhan denganmu. Karena sama sepertimu, aku juga memiliki orang yang sedang kulindungi," kata Fang Yuan sambil menatap ke arah luar jendela. Setelah itu, Fang Yuan mengatakan langsung dari mulutnya, "Aku mendengar cerita jika toko itu menjual tahu yang sangat enak." "Apa kau sedang mengancamku?" kata Liran sambil menatap tajam ke arah Fang Yuan. Tapi Fang Yuan kembali menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa kau tidak paham dengan situasimu? Orang-orang seperti kita hanya bisa mengandalkan kekuatan. Kita harus menyembunyikan emosi kita dan kita bisa mati kapan saja. Tapi karena kita telah memilih jalan ini, kita hanya bisa terus melangkah pada jalan yang telah kita pilih. Dan semua itu kita lakukan demi klan kita. Tapi bagi beberapa orang yang tidak bersalah, mengapa mereka harus terlibat dalam urusan kita dan harus ikut menanggung resikonya?" kata Fang Yuan. "Sial, jadi kau benar-benar seorang mata-mata," kata Liran sambil menatap ke arah Fang Yuan. "Bukankah seharusnya kau sendiri bisa menyimpulkannya?" kata Fang Yuan sambil tertawa. Saat ini Fang Yuan benar-benar menunjukkan ekspresi yang tulus dan tidak ada hal yang mencurigakan. Ya, seperti yang kita semua tahu, Fang Yuan memang sangat ahli dalam bersandiwara dan memanipulasi. Bahkan perkataan dan ekspresi Fang Yuan saat ini berhasil menipu seorang mata-mata handal dari klan Wu. Tidak lama kemudian, Fang Yuan berkata lagi, "Liran, kau telah bersembunyi di kota klan Sang ini selama 8 tahun. Jika identitasmu sekarang terungkap, misimu akan gagal dan semua perjuanganmu selama ini akan sia-sia. Kegagalanmu mungkin akan menyebabkanmu kehilangan nyawa. Tapi yang lebih penting adalah klanmu jelas akan mengalami kerugian, dan kau akan mengecewakan harapan mereka. Selain itu, jika kau gagal, istri serta anakmu jelas akan mati. Sekarang tinggal satu langkah lagi, maka tujuanmu jelas akan berhasil, dan kau akan menjadi tetua klan. Tapi, apakah menurutmu semua itu akan berakhir begitu saja? Tidak. Selama klan Sang masih ada, klanmu akan selalu membutuhkan pengamatanmu untuk
menjadi mata-mata mereka. Kata Fang Yuan menjelaskan semuanya. Semua perkataan Fang Yuan itu sangat tepat sasaran sehingga kini Liran hanya bisa terdiam. Akan tetapi semakin lama Liran memikirkannya, semakin besar pula tekanan yang dia rasakan. Karena itu saudara Liran, kau juga membutuhkan teman atau juga aliansi untuk menjalankan semua rencanamu. Kau tidak akan mengkhianati klanmu, dan aku juga tidak akan mengkhianatinya. Kau memiliki orang yang kau lindungi, begitu juga aku. Sehingga kita bisa bekerja sama. Karena pada akhirnya tujuan kita adalah klan Shang. Tapi tentu saja, kerjasama ini hanya bersifat pribadi. Dan jika suatu saat kedua klan kita ingin berperang, maka aku tidak akan segan untuk menyingkirkanmu. Kata Fang Yuan. Mendengar itu, Liran mendengus. Dia menyadari semua perkataan dari Fang Yuan. Akan tetapi, pernyataan yang jujur dari Fang Yuan ini justru membuatnya lebih percaya pada Fang Yuan. Karena baginya, kesetiaan pada klan adalah prioritas utama. Sial, anak ini siapa? Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Kami jelas berasal dari klan yang berbeda. Liran terus berpikir. Sayangnya, Liran saat ini tidak punya jalan keluar lain. Jika Fang Yuan mengungkapkan identitasnya, maka dia jelas akan gagal. Liran kemudian berkata lagi, "Buktikan, supaya aku bisa mempercayaimu." Fang Yuan pun tersenyum, lalu mengeluarkan Gu Sumpah Racun. Ya, Liran langsung mengerti dengan bukti yang diberikan oleh Fang Yuan. Bagaimanapun saat ini Gu Sumpah Racun itu adalah bukti paling kuat dari semua Master Gu yang ada. Karena dengan saling mengikat janji, mereka bisa memegang janji itu satu sama lain. Karena bagi yang tidak menepati janjinya akan mendapatkan hukuman. Karena itu, Liran berpikir bahwa kali ini dia bisa mempercayai kesepakatan ini. Pada akhirnya keduanya pun saling menetapkan perjanjian dan menggunakan Gu Sumpah Racun untuk mengikatnya. Dan setelah perjanjian itu, 3 hari berlalu, Fang Yuan dan Liran pergi ke perjedian batu. Di tempat itu, secara tidak sengaja Fang Yuan dan Liran saling bertabrakan, di mana saat itu Liran sedang membawa batu bintang. Karena Fang Yuan adalah orang terhormat yang memegang token duri ungu, Liran pada akhirnya menyerahkan batu itu sebagai kompensasi pada Fang Yuan. Fang Yuan merasa senang lalu kemudian membuka batu itu. Rupa-rupanya di dalam batu itu berisi Gu legendaris. Gu legendaris yang disebut dengan nama Gu Upaya Sekuat Tenaga. Ini adalah nama asli dari Gu legendaris yang diidam-idamkan oleh Fang Yuan. Ya, berita itu segera menyebar ke seluruh kota. Rupa-rupanya batu yang dianggap biasa saja di situ menyimpan Gu legendaris. Itulah yang diterima oleh semua orang. Karena itu, perjudian batu pun kini menjadi semakin ramai. Ya, semua ini adalah bagian rencana dari Fang Yuan dan juga Liran. Seperti sebelumnya, Fang Yuan mengatakan kalau dia membutuhkan bantuan dari Liran. Dia ingin mendapatkan Gu legendaris, tetapi dia tidak bisa mengambilnya begitu saja, karena klan Wu pasti akan mengincarnya. Tapi, kalau skenarionya seperti ini, klan Wu pun tidak akan bisa bertindak semena-mena. Ya, sekarang Gu itu menjadi milik Fang Yuan. Meskipun agak berbeda dengan cerita di kehidupan sebelumnya, di mana seharusnya Gu itu didapatkan dari batu penyangga meja. Tapi, rupa-rupanya Fang Yuan harus melakukan banyak hal ya untuk mendapatkan Gu legendaris ini.
Tapi itulah yang sebenarnya terjadi. Dan satu kata untuk Fang Yuan kali ini, keren. Thank you, see you again di next video, dan bye.